Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Wibowo, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan NIM 054395603. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis desktop, yaitu pembuatan aplikasi kasir sederhana. Di sini saya sudah memiliki sebuah source code yang saya buat. Di sini saya akan membuat aplikasi kasir sebuah warkop. Untuk penjelasan di sini saya akan menjelaskan source code yang saya buat. Pertama-tama kita impor Java util dan import Java util scanner. Ini untuk pemanggilan source code yang di bawah. Yang pertama, kita tulis kelas menu item. Yang berfungsi sebagai template buat satu item menu di restoran. Misal kita mau bikin Indomie biasa, Indomie telur, kita tinggal isi nama, harga, dan kategorinya lewat kelas ini, yaitu string untuk nama, integer untuk harga, string untuk kategori. Dan kita kasih this di menu item. Ini dijadikan konstruktor parameter nama, harga, dan kategori, tapi di kelas juga ada variabel dengan nama yang sama. Nah, supaya nggak bingung antara yang di luar dan yang di dalam, maka kita pakai keyword this ini. This nama, simpan nilai nama dari parameter ke variabel nama milik objek. This harga, simpan nilai harga ke variabel harga milik objek. Dan this kategori, simpan nilai kategori ke variabel kategori milik objek. Keyword this menunjuk ke variabel yang ada di dalam kelas. Jadi this nama itu milik objek, sedangkan nama yang tanpa this itu milik parameter. Ini penting biar data yang kita masukkan ke konstruktor bisa disimpan dengan benar ke dalam objek. Kemudian yang kedua yaitu array menu dan map pesanan. Di sini kita ketik menu item, menu, terus kita kasih new menu item, kita masukkan menu-menu apa saja yang akan kita masukkan. Di sini saya Indomie biasa dengan harga integer 12.000 dan kategori makanan. Dan seterusnya, ada Indomie telur, roti bakar, untuk minuman es teh manis 5.000, kopi hitam 8.000, nutrisari 5.000. Dan di sini kita ada map pesanan. Itu setelah kita bikin daftar menu dan menu item, kita butuh tempat buat nyimpan pesanan user, yaitu map. Map string integer pesanan sama dengan link, new link hash map. Artinya string untuk nama menu yang dipesan dan integer jumlah yang dipesan, dan pesan itu tempat buat user kalau mesen, jadi data dinamis saat diprogram. Kita pakai new link hash map karena dia nyimpen data sesuai urutan input. Ini cocok dipakai karena kita bisa langsung akses jumlah pesanan berdasarkan nama menu tanpa harus looping semua data. Yang kedua, kita method main, input string, dan struktur keputusan. Method main adalah titik program dijalankan. Di sini kita pakai scanner buat baca input dari user, dan kita panggil tampilan menu supaya user bisa lihat daftar menu dan makanan sebelum memesan. Kemudian kita di sini input pesanan array dan string, kita pakai for
For loop supaya user bisa input maksimal 4 pesanan. Input dibaca sebagai string lalu dicek apakah kosong. Kalau kosong lanjut break keluar dari loop. Lanjut split dan validasi format string dan struktur keputusan. Kita pakai split buat misahin nama menu dan jumlah. Ini menunjukkan kita bisa olah string jadi array dan ambil data satu persatu. Terus kita pakai if buat cek apakah format input valid. Kalau part length sama dengan 2 berarti formatnya benar, kalau enggak tersalah. Kita kasih pesan error dan ulang input dengan i sama dengan. Di dalam try catch kita cek apakah jumlah bisa diubah jadi angka. Kalau gagal kita tangan error pakai catch dan kasih pesan ke user. Setelah itu cetak struct adalah panggilan metode yang ditugaskan untuk setelah user selesai masukin pesanan, kita panggil cetak struct buat tampilin hasil akhir. Di situ juga kita hitung total harga, pajak, pelayanan promo, diskon, dan tampilan struct lengkap ke user. Lanjut metode tampilan menu dan cari menu. Metode ini dibuat untuk nampilkan menu ke user. Kita pisahkan antara makanan dan minuman supaya tampilan lebih rapi dan user bisa pilih dengan jelas. Kita pakai for each loop buat akses setiap item di array menu makanan dan minuman. Ini menunjukkan kita pakai array dalam metode dan tampilan datanya satu persatu. Format output pakai sistem out_println print F biar tampilan rapi dan harga bisa pakai ribuan. Kemudian metode cari menu. Metode ini dipakai buat nyari menu berdasarkan nama yang diketik user. Kita loop 2 array makanan dan minuman. Kalau bertemu kita langsung return objek menu itemnya. Kita pakai equal ignore case supaya pencarian nama pencarian nggak sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi misalnya nasi Indomie biasa, i-nya kecil ataupun besar itu tetap bisa kita tampilkan. Metode cetak struct. Pertama kita bikin variabel total buat untuk headernya dan variabel awal. Jadi di sini struct pesanan, subtotal, menu gratis, promo yang dipakai. Ini untuk loop pesanan dan hitung harga. Kita loop semua pesanan yang disimpan di map, kita ambil jumlah dan cari objek menunya pakai cari menu. Kalau ketemu kita hitung total harga per item dan tambahkan ke subtotal. Kemudian subtotal udah lebih dari 5, kalau subtotal udah lebih dari 50.000 dan itemnya minuman, kita akan promo beli 1 gratis 1. Dan set flag biar promo nggak bisa dipakai 2 kali. Else menu tidak ditemukan. Kalau nama menu nggak ditemukan, kita kasih peringatan ke user. Ini menunjukkan kita bisa handle error input dengan baik. Pajak, pelayanan, dan total awal. Setelah total dihitung, kita tambahkan pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000. Kalau ada promo minuman kita kurangi dari total. Kemudian diskon 10% jika subtotal lebih dari 100.000. Kalau subtotal lebih dari
100.000 kita kasih diskon 10%. Ini menunjukkan kita bisa pakai struktur keputusan logika promo yang dinamis. Cetak detail struk. Terakhir kita cetak semua detail subtotal, pajak pelayanan dan diskon kalau ada, dan total akhir. Format pakai print biar rapi dan mudah dibaca. Jika metode cetak struk ini adalah bagian akhir dari aplikasi, di sini kita gabungkan semua logika perhitungan, promo, diskon, dan tampilan. Ini menunjukkan bahwa kita bisa bikin program yang lengkap, interaktif, dan sesuai kebutuhan restoran. Sekian tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Apabila ada salah kata ataupun ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.